Jadi pada modul ini kita akan belajar SGH atau superposisi getaran harmonik. Nah, yang pertama itu kita akan terlebih dahulu mengetahui tujuan praktikum pada SGH ini, yaitu yang pertama mengukur frekuensi dan amplitudo getaran harmonik yang ditampilkan osiloskop. Yang kedua, memahami superposisi getaran harmonik yang sejajar melalui osiloskop. Yang ketiga, memahami superposisi getaran harmonik yang saling tegak lurus melalui osiloskop. Nah, jadi di modul SDH ini ada 3 submodul. Yang pertama itu kalibrasi, yang kedua itu SDH sejajar, dan yang ketiga itu SDH tegak lurus. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Jadi yang pertama-tama itu ada kalibrasi. Kalibrasi ini adalah suatu cara untuk menentukan kebenaran konvensional nilai yang ditunjukkan pada alat inspeksi, alat pengukuran, dan alat pengujian. Kalibrasi merupakan suatu bentuk standarisasi alat. Kemudian, superposisi getaran harmonik atau SGH adalah penjumlahan dua atau lebih getaran harmonik yang dapat melintasi ruang yang sama tanpa adanya keterkaitan antara gelombang-gelombang. SGH dibagi menjadi dua, yaitu SGH sejajar dan SGH tegak lurus. Di SGH sejajar itu ada gelombang pelayangan dan gelombang kompleks, sedangkan di SGH tegak lurus itu kita akan menggambar sisa jus. Selanjutnya di alat dan bahan. Nah, yang pertama ini ada osiloskop, yang kedua ini ada generator audio yang berfungsi sebagai osilator, dan yang ketiga itu ada kabel prop. Nah, jadi osilator ini adalah alat yang digunakan untuk menampilkan gelombang, sementara generator audio yang berfungsi sebagai osilator merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan gelombang. Selanjutnya di pengolahan data. Data yang kalibrasi. Nah, kalau teman-teman udah ngelakuin kalibrasi, berarti sekarang dimasukkan ke dalam tabel kalibrasinya. Ada amplitudo dan ada frekuensi. Yang amplitudo itu bagian osilator yang pertama itu 0,8. Jadi hasilnya nanti yang ditampilkan pada osiloskop itu sebesar 0,6. Kemudian yang di frekuensinya osilator itu sebesar 400 dan yang ditampilkan di osiloskop sebesar 454. Kemudian osilator yang kedua itu sebesar 1, kemudian osilator yang kedua itu sebesar 1 dan ditampilkan di osiloskop itu sebesar 0,9. Kemudian frekuensi yang kedua di osilator itu sebesar 500 dan di osiloskop itu sebesar 555. Dan amplitudo yang ketiga di osilator itu sebesar 1,2 dan di osiloskop itu sebesar 1,2. Sementara yang frekuensi ketiga itu di osilator sebesar 600 dan di osiloskop sebesar 666. Dan yang terakhir itu untuk amplitudo yang terakhir itu di osilator sebesar 1,4 dan di osiloskop sebesar 1,5. Dan frekuensi yang terakhir itu di osilator sebesar 700 dan di osiloskop sebesar 769. Selanjutnya kalau udah dimasukin ke tabel kalibrasi, kita akan memasukkan regresi linear. Nah, regresi linearnya juga ada dua, amplitudo dan frekuensi. Untuk regresi linear di amplitudo itu, X-nya itu sebagai osilator dan Y-nya itu sebagai osiloskop. Berlaku juga di yang frekuensi. Nah, tinggal dimasukin aja tuh nilai-nilainya ke X dan ke Y. Sehingga dihasilkan sigma X sebesar 4,4 dan sigma Y sebesar 4,2. Kemudian sigma X kuadrat sebesar 5,04, sigma X Y kuadrat sebesar 4,86, sigma X Y sebesar 4,92. Kemudian kita mencari nilai B, nanti akan dihasilkan sebesar 1,5, nilai delta Y kuadrat sebesar 5,77 E pangkat min 15, nilai delta B sebesar 1,70 E pangkat min 7. Nanti di pelaporannya itu ditulisnya itu B plus minus delta B, sehingga 1,5 plus minus 1,70 E pangkat min 7. Kemudian dicari juga tingkat ketelitiannya itu sebesar 1 dikurangi delta B per B dikali 100%. Hasilnya itu 99,99%. Nah, karena tadi kita udah nyari regresi linear yang amplitudo, sekarang kita nyari regresi linear yang frekuensi. X-nya itu sama
osilator dan Y-nya itu osilator. Dimasukkan lagi nilai-nilainya. Kemudian dihasilkan nilai sigma Y sebesar 2200, sigma Y sebesar 2444, sigma X kuadrat sebesar 1.260.000, sigma Y kuadrat sebesar 1.549.058, dan sigma XY sebesar 1.397.000. Kemudian dicari nilai B-nya itu ditemukan hasil sebesar 1,056. Nah, selanjutnya kita nyari delta Y kuadrat. Ditemukan hasil itu sebesar 8,60. Kemudian nilai delta B itu sebesar 0,013. Nah, untuk pelaporannya sama, yaitu B plus minus delta B. Sama dengan 1,07 plus minus 0,013. Dan untuk tingkat ketelitiannya juga sama, menggunakan rumus yang sama, yaitu ditemukan hasil sebesar 98,79%. Selanjutnya kita masuk ke submodul yang kedua, yaitu SDH sejajar. Jadi di SDH sejajar ini ada gelombang pelayangan dan ada gelombang kompleks. Nah, ini untuk gelombang pelayangan itu A1 itu sebesar 1 ppb, F1 itu sebesar 600 Hz. Kemudian nanti gelombang yang akan dihasilkan itu yang ini. Nah, kemudian A2-nya itu sebesar 1,6 ppb, F2-nya itu sebesar 600 Hz, dan gelombang yang akan dihasilkan itu gambarnya seperti ini. Nanti kedua gelombang ini akan disuperposisikan sehingga menghasilkan gambar pelayangan yang ini. Berlaku juga untuk yang A1 dan F1 ini sebesar F1 ppb dan 600 Hz. Gambarnya sama seperti yang A1 sebelumnya. Kemudian disuperposisikan dengan A2 yang sebesar 1 ppb dan F2 sebesar 900 Hz. Gambarnya ini dihasilkan gambarnya seperti ini. Kemudian A1 yang ketiga itu sebesar 1 ppb sama F1-nya sebesar 600 Hz disuperposisikan dengan A2 sebesar 1,6 ppb dan 900 Hz menghasilkan gambar gelombang yang seperti ini. Selanjutnya, ini superposisi gelombang kompleks dengan F2 sebesar 600 Hz. Yang 6 kHz ini gambarnya akan seperti ini, dan yang 60 kHz gambarnya akan seperti ini. Jadi dapat disimpulkan ini, pada SDH sejajar ini, amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Jadi, makin besar nilai amplitudenya, maka semakin tinggi juga bentuk gelombangnya. Sementara kalau frekuensi itu adalah rapat gelombang. Jadi makin besar frekuensi, maka rapat gelombangnya juga makin besar. Jadi si gelombangnya juga bakal makin rapat. Nah sekarang masuk ke submodul yang ketiga atau SDH tegak lurus. Nah di SDH tegak lurus ini kan kita gambar Lissajous. Itu ada yang 1:1, 1:2, 1:3, dan 2:3. Terus dilihat yang 1:3, 1:1 itu gambarnya akan seperti ini, 1:2 gambarnya akan seperti ini, 1:3 gambarnya akan seperti ini, dan 2:3 gambarnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita juga akan menggambar Lissajous manual. Nah, jadi untuk gambar Lissajous yang 1:1 itu, pertama-tama kita membuat garis X dan Y, kemudian kita membuat dua lingkaran di kuadran 2 dan kuadran 4. Kemudian kita beri penomoran, yang sebelah kiri atas itu menurut jarum jam 0, 1, 2, 3, 4. Yang sebelah kanan ini searah jarum jam, dan yang sebelah kiri itu berlawanan arah jarum jam. Maaf.
Ini berlawanan arah jarum jam, berarti ke sini. Nah, kalau sudah diberi penomoran, dipertemukan titik-titiknya. Yang 0 ditarik garis ke atas, ditarik garis ke kanan, ditemukan titik di sini. Berlaku juga untuk nomor-nomor yang lain, 1, 2, 3, dan 4, sehingga akan menghasilkan gambar gelombang yang seperti ini. Kemudian yang 1:2, yang lingkaran di kuadran 4-nya ini dibagi dua lagi. Nah, kalau sudah diberi penomoran juga sama yang bagian kuadran 2 itu diberi penomorannya itu sesuai arah jarum jam, dan yang di kuadran 4 itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau yang 1:2 ini penomorannya sampai nomor 8, karena tadi kan dibagi 2. Berlaku juga untuk yang di kuadran 2. Sama, kemudian setelah diberi penomoran, dipertemukan 0 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan gambar gelombang seperti ini. Berlaku juga untuk gambar gelombang berlaku juga untuk gambar gelombang 1:3 dan 2:3. Kalau 1:3 berarti yang tadi dibagi 2, kan pertama dibagi 4, terus kemudian dibagi 8, dan sekarang dibagi 12. Nah, terus untuk 2:3 itu berarti yang satu dibagi 8, yang satunya dibagi 12. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari modul SGH. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang alat-alat apa saja sih yang digunakan untuk di modul SGH ini. Yang pertama di sini ada yang namanya osiloskop. Osiloskop ini berfungsi untuk memproyeksikan gelombang. Lalu di sini ada osilator atau audio frekuensi generator. Fungsinya adalah untuk mengirimkan gelombang dan menghasilkan gelombang yang nanti akan diproyeksikan oleh osiloskop. Lalu di sini ada yang namanya kabel prop. Kabel prop ini yang nanti berguna untuk menghubungkan antara osiloskop juga osilatornya. Nah, sebelum kita menggunakan alatnya, kita harus mengkalibrasikan alatnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap kalibrasi. Disarankan untuk teman-teman selalu ketika menghubungkan atau melepas sebuah kabel atau konektor dalam kondisi alatnya sedang mati, baik untuk osiloskop maupun untuk osilatornya. Jadi untuk cara kalibrasinya, yang pertama kita hubungkan si kabel propnya ini ke ada lubang untuk konektornya di sini. Ini didorong lalu diputar untuk menguncinya. Terus kita gunakan kabel yang merah dan dihubungkan ke ada pinnya di sini untuk mengkalibrasi. Kita hubungkan. Setelah dihubungkan seperti ini, kita nyalakan alatnya. Pastikan untuk semua settingan yang ada di sini menunjukkan bahwa settingannya berada atau menunjukkan di channel 1. Seperti ini untuk mode-nya di channel 1. Dan untuk source-nya juga di channel 1. Nah, selanjutnya kita akan mengkalibrasi si osiloskopnya. Bisa dilihat di sini bahwa di sini itu ada keterangan untuk proses kalibrasinya itu sebesar 2 VPP dan 1 kHz. Nah, kita akan menghitung untuk amplitudanya dulu agar memenuhi syarat kalibrasinya.
Nah, untuk teman-teman yang tidak yang kurang mengetahui apa itu amplitudo, singkatnya amplitudo adalah bagian untuk dari atas ke bawah, dan untuk frekuensi itu dari kiri ke kanan. Nah, yang pertama kita akan setting si amplitudonya terlebih dahulu. Nah, karena ini alatnya sudah tidak kurang bagus ya. Jadi ini terlihat gerak-gerak. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur lock yang ada di sebelah sini. Ini bisa teman-teman klik sehingga untuk garisnya menjadi berhenti seperti ini. Gunanya lock ya seperti namanya, untuk mengunci si gambarnya gitu ya. Nah, tadi kan di syarat di sini tuh tertulis 2 VPP. Nah, untuk hitungannya di sini teman-teman gunakan yang titik 5 semuanya, baik dari channel 1, channel 2 maupun si frekuensinya. Nanti di sini teman-teman bisa perhatiin lebih baik, itu ada tulisan titik 5, itu artinya 0,5. Nah, selanjutnya cara menghitungnya adalah di sini kan terhitung terbacanya 0,5 ya pengalinya. Nah, berarti kita membutuhkan berapa kotak sehingga dari 0,5 ini menjadi 2 VPP gitu. Jadi kan misalnya ini pengalinya 0,5, berarti 0,5 menjadi berapa biar hasilnya 2 VPP. Jadi itu kayak gimana ya? 0,5 dikalikan 4 kotak gitu. Sehingga ketika 0,5 dikalikan 4 kotak itu kan memenuhi syaratnya yang mana 2 VPP. Nah, untuk proses kalibrasinya seperti apa? Misalnya di sini teman-teman melihat bahwa ini hanya ada untuk atas bawahnya atau amplitudanya itu 2 kotak ya. Nah, karena tadi untuk syarat kalibrasinya itu membutuhkan 4 kotak atau 2 VPP, maka teman-teman bisa mengatur di bagian sini atau var yang ada di channel 1 untuk mengatur lebar atas bawahnya. Nah, karena tadi untuk memenuhi syaratnya itu sebesar 4 kotak, jadi teman-teman menghitungnya 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman harus pastiin bahwa si garisnya sejajar dengan garis-garis yang ada di atas bawahnya. Oke, ini untuk amplitudonya sudah terkalibrasi, yaitu 2 VPP atau 2 volt peak to peak. Selanjutnya kita akan mengatur si frekuensinya, dimana untuk frekuensinya di sini itu pengalinya 0,5. Nah, agar memenuhi syarat 1 kHz nanti si frekuensinya kita membutuhkan berarti sebanyak 2 kotak. Dan itu cara menghitungnya seperti ini. Misalnya kita fokus ke garis yang ini, dia kan ujung sebelah kirinya sudah bertemu di garis ya. Dan ini sudah sebanyak 1 kotak. Nah, tapi yang kita butuhin itu 2 kotak. Kenapa? Karena 2 kotak dikalikan dengan pengalinya 0,5 itu kan menjadi 1, dan itu memenuhi syarat 1 kHz-nya. Nah, tapi di sini belum sempurna karena yang titik 1 lagi, garis yang di titik 1 laginya belum sejajar dengan garis Cartesiusnya. Caranya gimana? Sama kita mainin var-nya. Lagi-lagi var itu untuk mengatur lebar dari si frekuensi ataupun amplitudonya. Nah, ini kita atur dengan patokannya garis yang ujung kiri bertemu dengan garis yang ujung kiri dan garis yang di sebelahnya juga bertemunya di ujung kiri, sehingga ketika posisinya sudah seperti ini menandakan bahwa si alatnya sudah terkalibrasi. Oke, sekarang kita matikan dulu dan kita lanjut ke proses kalibrasi di channel 2. Nah, tadi kan sudah melakukan proses kalibrasi pada channel 1. Nah, untuk proses kalibrasi yang di channel 2 itu sama saja, tapi teman-teman tinggal merubah modenya ke channel 2. Ini di sini untuk mode channel 2-nya, dan di sininya juga dirubah ke channel 2, sehingga untuk proses kalibrasinya yang dibaca osiloskop itu yang berada di channel 2.
Nah, untuk teman-teman diminta untuk jangan merubah-rubah si VAR-nya ketika sudah dikalibrasi. Kenapa? Karena ketika sudah dikalibrasi dan teman-teman merubah VAR-nya, itu akan merubah perhitungan kalibrasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman tadi. Sehingga kalau misalnya teman-teman merubah ini, memutar-mutar VAR-nya, itu akan merubah si kalibrasinya dan teman-teman harus melakukan kalibrasi lagi. Jadi yang teman-teman boleh rubah nantinya adalah hanya position di vertikal dan juga horizontal gitu ya. Nah ini kan ada penanda arahnya juga ya. Jadi teman-teman bisa ngeliat nih untuk position di A itu amplitudo berarti atas bawah, dan position di frekuensi itu kanan kiri. Nah sekarang aku akan menjelaskan cara menggunakan alat ini. Yang pertama kita membutuhkan 2 kabel prop karena kita akan menggunakan 2 osilator juga. Nah yang pertama kita hubungkan dulu si konektornya ke channel 1, dan yang merah disangkutkan ke yang merah, begitu pula yang hitam disangkutkan ke yang hitam. Oke, jika sudah, yang channel 2 nya juga dilakukan hal yang serupa. Lagi-lagi teman-teman harus memperhatikan bahwa ketika mencolokkan atau menyopotkan suatu kabel, diusahakan untuk alatnya sedang dalam posisi mati. Nah, ketika alatnya sudah terkoneksi seperti ini, untuk kabel-kabelnya sudah terhubung, teman-teman bisa menyalakan dulu si osilatornya, baru menyalakan si osiloskopnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa di sini tuh ada beberapa indikator gitu ya. Ada 2 kotak di sini. Untuk kotak yang kecil itu ini merupakan kotak untuk mengatur amplitudonya. Lalu di sini ada kotak yang gede itu untuk mengatur frekuensinya. Nah, di sini untuk amplitudonya kita setting levelnya di 5. Terus di sini itu pengalinya kita kalikan di 10. Dan teman-teman bisa lihat di bawah pengali ini ada tulisan dikalikan dengan 20 milivolt peak to peak. Nah, jadi teman-teman kalikan nih si nilai-nilai ini, yaitu 5 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 20. Itu hasilnya kan 1000 ya. 5 dikali 10 50 dikalikan dengan 20 itu hasilnya 1000. Nah, tapi teman-teman ingat syarat di osiloskop tadi itu kan volt peak to peak ya, atau VPP. Tapi yang di sini itu satuannya masih dalam mVPP atau millivolt peak to peak. Jadi dari hasil pengalinya tadi yang teman-teman lakukan, itu dibagi dengan 1000 karena kita akan merubah si millivolt peak to peak menjadi satuan volt peak to peak gitu. Nah, jadi kan tadi 1000 dibagi 1000 hasilnya 1. Nah, itu sudah sesuai dengan osiloskop tadi. Untuk amplitudonya itu 1 kHz gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke yang frekuensi. Untuk frekuensi di sini ada beberapa putaran ya. Yang ini untuk mengatur si frekuensinya, dan ini untuk mengatur pengalinya gitu. Jadi teman-teman misalnya gampangnya gini, di sini untuk putaran yang besar menunjukkan ke angka 4, dan untuk putaran yang di kanan ini pengalinya berada di 100. Jadi itu tinggal teman-teman kalikan saja untuk menghitung frekuensi yang ada di osilator, yaitu 4 dikalikan 100 sama dengan 400. Oke, kita sudah mengetahui cara menggunakan si osilatornya. Dari hasil yang sudah kita lakukan, yaitu 1 kHz dan 400 Hz ya di frekuensinya, maka tampilan yang akan ditampilkan oleh osiloskop akan seperti ini. Nah, ini gambarnya diam karena tadi masih kita lock pada saat kalibrasi. Untuk melihat gambarnya gelombangnya jalan seperti apa,
teman-teman tinggal melepas atau menonaktifkan si tombol locknya. Oke, itu merupakan gelombang dari channel 1. Sekarang kita akan pindah ke channel 2. Jangan lupa mode-nya diganti. Oke. Nah, kita setting dengan perhitungan yang sama gitu ya. Untuk amplitudenya kita samakan saja. Levelnya ada di 5, pengalinya ada di 10 dan dikalikan dengan 20 mVpp, lalu nanti dibagi dengan 1000 untuk merubah dari mVpp menuju VPP. Nah, sekarang di sini kita akan mengatur si frekuensinya agak sedikit berbeda gitu ya. Oke. Nah, tadi kan sudah diketahui ya bahwa angka-angka yang untuk amplitude dan frekuensi yang berada di osilator itu berapa. Sekarang kita akan menghitung yang tertampil di osiloskop. Benar nggak sih apa yang dikirim oleh si amplitude ini sesuai dengan yang ada di osiloskop? Nah, cara membacanya seperti apa? Sebelumnya tadi kan untuk di osilatornya terbaca sebesar 1 kHz dan 400 untuk frekuensinya gitu ya. Nah, sekarang kita pindah ke si osiloskopnya. Nah, tadi kita akan membandingkan benar nggak sih hasil yang atau gelombang yang dikirim oleh si osilator dengan yang ditangkap oleh si osiloskop itu hasilnya sama. Nah, cara menghitungnya gimana? Yang pertama kita akan menghitung si frekuensinya terlebih dahulu. Nah, di sini tuh kan teman-teman tinggal melihat ya. Garis yang hijau ini ujung kirinya kalau bisa diselaraskan dengan mengatur si position horizontalnya tadi dengan sebisa mungkin di ujung garis gitu ya. Jadi ujung yang hijaunya bertemu di ujung garis gitu. Nah, itu bertemu lagi dengan si garis yang ada di sini. Jadi misalnya ini kan ujungnya sudah sejajar ya, atau sudah pas di garisnya gitu ya. Nah, ini teman-teman hitung kotaknya nih. 1, 2, 3, 4. Ini bukan 5. Kenapa bukan 5? Karena untuk garis yang sebelah kanannya itu agak mundur sedikit gitu ya. Jadi teman-teman membacanya 1, 2, 3, 4 kotak ditambah ini untuk yang ujung sini itu menunjukkan di garis keempat, sehingga 4 kotak 4 garis. Nah, di sini kita sepakati bahwa satu kotak itu terdapat 5 garis dan satu garisnya itu mewakili 0,2. Jadi misalnya ini kan tadi 4 kotak 4 garis. Jadi 0,2 dikalikan 4 itu menjadi 8 gitu ya, 0,8. Sehingga untuk frekuensinya itu sebanyak 1, 2, 3, 4 ditambah 0,8. Jadi 4,8. Nah, itu untuk menghitung frekuensinya. Tapi belum selesai sampai di situ. Teman-teman harus mengkalikan si hasilnya tadi yang 4,8 itu dengan pengalinya yaitu 0,5. Nah, jadi 4,8 dikali 0,5 itu hasilnya kan 2,4. 2,4 ya. Nah, itu tuh masih si periodenya. Yang kita cari itu frekuensinya. Nah, cara mencari frekuensinya itu dengan dengan menggunakan rumus F sama dengan 1/T. Jadi T-nya sudah kita ketahui ya, tadi itu 2,4 ya. Untuk T-nya itu 2,4 dan kita masukkan ke dalam rumus yaitu F sama dengan 1/T karena yang kita cari itu si F-nya. Jadi kita 1/2,4. Nah, tapi jangan lupa si 2,4-nya ini dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Jadi untuk mencari frekuensinya itu 1/2,4 dikalikan 10 pangkat min 3. Oke.
Oke, tadi kita sudah menghitung frekuensinya. Sekarang kita akan menghitung amplitudenya. Untuk menghitung amplitudenya itu caranya cukup sama dengan yang tadi, di mana apa namanya si kita menghitung kotak dan kelebihan garisnya ada berapa. Itu dari ujung titik yang atas yang sudah sejajar dan sampai bertemu ujung titik yang bawah gitu ya. Nah, di sini teman-teman secara kasar mata bisa melihat bahwa ini dua kotak gitu ya. Tapi untuk garis yang bawahnya ternyata dia melebihi satu garis. Nah, tadi teman-teman kan sudah ketahui ya bahwa satu garisnya itu mewakili 0,2. Jadi, untuk perhitungannya ini adalah dua kotak ditambah satu garis. Yang dimana satu garisnya itu 0,2. Jadi, dua kotak ditambah 0,2 jadi 2,2. Nah, itu merupakan cara untuk menghitung amplitudenya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui untuk hasil perhitungan pada amplitudo dan frekuensi yang sudah didapatkan oleh atau yang ditampilkan oleh osiloskop. Nah, tadi itu kan dua kotak itu dikali 0,5 sehingga hasilnya 1. Itu untuk amplitudonya. Dan si frekuensinya itu 1,8 1 per 1,8 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 yang hasilnya itu sekitar 416, sekian. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan yang tadi angka-angka yang tertuju pada osilator ini, apakah hasilnya sama dengan yang dihasilkan oleh si osiloskop. Nah, tadi di sini menunjukkan bahwa amplitudonya itu 1 kHz dan yang tertampil pada osiloskop itu juga sebesar 1 kHz. Jadi, untuk amplitudonya itu terhitung sama untuk perbandingannya. Sekarang kita bandingkan untuk frekuensinya. Nah, di sini frekuensinya terhitung 400 Hz dan yang tadi kita hitung itu sebesar kurang lebih 416 Hz. Jadi untuk perbandingan pada frekuensinya di osilatornya sebesar 400 dan untuk di osiloskopnya sebesar 416. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke cara penggunaan untuk submodul yang kedua, yaitu SGH sejajar. Nah, untuk caranya merubah dari perhitungan seperti ini untuk yang teman-teman menghitung tadi menjadi gelombang dalam bentuk gelombang gitu ya. Itu caranya teman-teman bisa melihat ke si osilatornya. Nah, di osilator ini ada jenis-jenis gelombang yang akan dikirim ke osiloskopnya tadi. Nah, untuk menghitung menghitung perbandingannya tadi kita menggunakan gelombang yang satu atau gelombang kotak-kotak. Nah, sekarang untuk melihat bentuk dari gelombangnya kita gunakan si gelombang jenis yang kedua atau gelombang sinusoida. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang bahwa bentuk gelombangnya sudah berubah gitu ya menjadi bentuk gelombang. Nah, ini kan teman-teman masih melihat bahwa ini diam gitu ya. Tadi untuk teman-teman melihat seperti apa ketika gelombang ini berjalan, teman-teman tinggal menonaktifkan si locknya. Nah, oke, ini merupakan bentuk gelombang dari channel 1. Sekarang kita akan melihat gelombang dari channel 2 dengan cara merubah modenya ke mode channel 2. Dan juga untuk source-nya di channel 2 juga ya teman-teman. Nah, di sini terlihatnya kan untuk amplitudenya masih sama, tapi untuk frekuensinya di sini terhitung sebesar 600 Hz gitu ya. Nah, di sini kita rubah juga nih si bentuk gelombangnya menjadi gelombang sinusoida. Nah, sehingga untuk 600 Hz dan 1 kilo 1 kilo VPP yang dihasilkan oleh osilator ini akan menghasilkan gambar gelombang, pelayangan gelombang seperti ini. Nah,
Jadi sebelumnya teman-teman di sini bisa lihat ya untuk mode-modenya. Kalau teman-teman mau melihat gambar mode 1 channel 1, teman-teman tinggal merubahnya ke channel 1, dan untuk melihat gambar channel 2 teman-teman tinggal menurunkannya ke channel 2. Nah, terus kita akan membandingkan atau melihat nih ketika dua gelombang yang dihasilkan oleh osilator tadi ketika bersatu gitu ya. Nah, caranya teman-teman menurunkannya ke mode ADD atau add di sini ya. Nah, itu tinggal teman-teman turunin aja. Sehingga untuk gelombang yang tertampilkan pada osiloskopnya akan berbentuk seperti ini. Nah, ini merupakan dua gelombang gitu ya yang dihasilkan oleh osilator 1 dan osilator 2. Dan untuk melihatnya teman-teman tinggal lagi-lagi tinggal lock. Oke, mungkin di sini kurang bisa berguna ya, tapi nanti inilah yang akan digambar oleh teman-teman praktikan untuk model gelombang pelayangan. Nah, selanjutnya kita akan melihat gelombang kompleksnya. Untuk gelombang kompleks itu merupakan perbandingan dua frekuensi yang cukup jauh antara osilator 1 dan osilator 2. Gimana caranya? Teman-teman tinggal memainkan pada knob frekuensinya. Untuk nilainya teman-teman bisa kondisikan sesuai teman-teman ataupun nanti yang ada di buku saku. Tapi untuk pengalinya teman-teman putar bisa ke 1K atau 10K, bisa ke 1000 atau 10.000 gitu ya untuk melihat gelombang kompleksnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Dan untuk yang dirubah frekuensinya itu yang pada satu osilator saja ya, karena kan untuk gelombang kompleks itu merupakan perbandingan dua frekuensi yang berbeda sangat jauh. Nah, ini merupakan hasil perbandingan frekuensi duanya di perhitungan 7000 Hz gitu ya, atau 7 kHz. Nah, sekarang kita akan merubahnya ke yang 70 kHz. Maka bentuk gelombangnya akan lebih padat nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya di situ. Nah, maka bentuk gelombangnya akan seperti ini. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki ke submodul yang ketiga, yaitu SGH tegak lurus. Nah, SGH tegak lurus ini sangat cukup simpel gitu ya untuk melakukan setting alatnya. Teman-teman di sini bisa lihat untuk modenya kita menggunakan ADD. Kenapa? Karena tegak lurus kan akan ada satu gelombang yang sejajar dengan sumbu X dan ada satu gelombang yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, itu nanti akan kita tegak luruskan antara kedua gelombang tersebut. Nah, yang teman-teman rubah di sini adalah yang teman-teman harus pastikan di sini untuk modenya gunakan mode ADD, dan untuk source-nya teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada channel 1, channel 2, dan di tengah-tengahnya ada biru X ya gitu ya. Nah, teman-teman pastikan untuk si source-nya berada di channel 1 ataupun di channel 2. Jangan berada di line ataupun di EXT gitu ya. Nah, simpelnya untuk penggunaan alat ini adalah teman-teman bisa lihat nih. Di sini ada tombol XY biru. Nah, tombol ini yang nantinya akan menampilkan, memproyeksikan gelombang dalam bentuk tegak lurus. Nah, teman-teman tinggal klik dan hasil yang tertampil pada osiloskop akan menunjukkan seperti ini. Nah, ini adalah dua gelombang yang digambar atau yang diproyeksikan secara tegak lurus gitu, sehingga akan menghasilkan gelombang seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang di submodul ketiga tadi, praktikan itu akan diminta menggambar proyeksi secara Lissajous. Nah, untuk cara melihat proyeksi secara Lissajous-nya, itu teman-teman di modul bisa dilihat bahwa ada 4 proyeksi gambar yang harus dilakukan ketika si frekuensi pada
kedua osilator ini berbanding gitu ya. Jadi misalnya angka yang di sini dibandingkan dengan angka yang di sini, dan itu ada 4, yaitu 1:1, 1:2, 1:3, dan 2:3. Nah, caranya seperti apa? Gampang banget, teman-teman. Misalnya setting nih si frekuensinya sama antara osilator 1 dan osilator 2. Misalnya di sini aku ngeset si osilator 1 di 200 Hz dan osilator keduanya juga di 200 Hz. Nah, ini merupakan perbandingan 1:1. Dan untuk proyeksi yang dihasilkan dari kedua gelombang ini ketika tegak lurus 1:1 itu akan tertampilnya seperti ini. Nah, ini merupakan proyeksi dari perbandingan 1:1 yang dihasilkan oleh osiloskop. Nah, sebenarnya untuk praktikannya nanti menggambar, teman-teman itu bisa memencet lock ini. Tapi berhubung untuk alat yang ini rusak, jadi teman-teman bisa bantu praktikannya untuk foto dan nanti mengirimkannya kepada praktikannya. Jadi untuk teman-teman asisten diminta praktikannya nanti perwakilan nge-add teman-teman asisten untuk mengirimkan hasil dari fotonya gitu. Nah, ini merupakan proyeksi 1:1. Sekarang untuk proyeksi 1:2. Nah, 1:2 tuh kayak gimana? Jadi di osilator 1 itu angkanya kita biarkan saja tetap di 200 Hz, dan yang kita rubah itu di osilator keduanya. Kita rubah menjadi 2 kalinya si 2 karena 1:2, yaitu di 4. Kita rubah ke 4. Nah, di sini kan sudah menjadi nih perbandingannya 1:2 gitu ya. Yang osilator satunya 200 Hz, osilator 2-nya 400 Hz. Nah, dari kedua perbandingan ini yang akan dihasilkan tegak lurus oleh osiloskop itu nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, ini merupakan proyeksi dari osilator yang berbanding 1:2. Oke, sekarang kita langsung aja ke yang 1:3. Nah, ketika 1:2 dan di osilator pertamanya itu angkanya 2, itu teman-teman tinggal geser aja si osilator keduanya. Nah, ini nanti kedua gelombang ini proyeksinya atau yang ditangkap oleh osiloskop akan seperti ini. Jadi agak mirip dengan yang 1:2, tetapi dia lebih rapat gitu ya untuk frekuensinya. Nah, sekarang kita menggunakan perbandingan yang terakhir, yang keempat, yaitu 2:3. Nah, karena di sini tadi kita menggunakan 2 dan 6, jadi untuk perbandingan 2:3-nya kita tinggal geser si osilator yang pertamanya ke angka 4. Nah, ini sudah menunjukkan seperti ini perbandingan 2:3. Nah, untuk hasil proyeksinya teman-teman bisa melihat seperti ini. Kurang lebih sama dengan yang awal tadi terproyeksi pada saat kedua osilatornya sudah disetting. Nah, mungkin sekian aja dari penggunaan alat SGH. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi aku sudah menjelaskan basic dari penggunaan pada SGH yang model lama. Nah, sekarang aku akan menjelaskan penggunaan dari SGH yang untuk model baru. Nah, jadi bedanya apa sih untuk model lama yang model baru? Teman-teman bisa bandingin ya untuk tombol-tombol dan skrup-skrup yang ada di sini gitu ya. Nah, di sini kita lihat kalau si vertikalnya itu bentuknya seperti ini, dan untuk horizontalnya bentuknya seperti ini. Nah, aku mau pastiin lagi bahwa teman-teman ngesetting si pengalinya ini, putaran-putaran yang gedenya ini ada di angka 0,5 atau 0,5. Nah, di sini aku bakal ngejelasin perbedaannya apa saja dari yang ada di osilator model lama gitu ya. Nah, sebenarnya cara penggunaannya sama aja, untuk kalibrasinya juga sama aja.
Nah, tapi di sini ada mode-mode yang mungkin teman-teman rada bingung gitu ya, atau tidak biasa. Nah, ketika teman-teman mendapati osiloskop model baru seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini untuk source-nya masih sama. Nah, tapi di sini ada modenya nih. Ada dua mode gitu ya, mode yang di trigger sama yang ada di vertikal. Kan ada dua mode ya. Nah, untuk mode yang di trigger, teman-teman biarkan saja pada mode TVV gitu ya. Ini teman-teman biarkan saja pada mode TVV. Lalu untuk modenya tetap yang di ADD. Nah, ini sudah terkalibrasi dan gelombangnya juga sudah menggunakan gelombang sinusoida. Lagi-lagi ketika teman sudah mengkalibrasi, jangan mengatur-atur VAR-nya. Yang teman-teman atur hanyalah posisinya, posisi atas bawah atau kanan kirinya. Atas bawah atau kanan kirinya. Kanan kirinya. Nah, VAR-nya itu jangan dirubah. Nah, mungkin teman-teman nanti ketika meraktekin bertanya, mana nih VAR untuk mode vertikalnya atau si amplitudenya, VAR untuk amplitudenya yang mana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Yang ini kan ada semacam dua skrup gitu ya, yang berbeda. Nah, untuk yang belakang itu untuk teman-teman mengatur pengalinya, dan yang depan itu untuk mengatur si VAR-nya. Jadi si VAR-nya ini yang merupakan putaran yang kecilnya ini, gitu. Ini untuk yang channel 1 dan ini untuk yang channel 2 gitu ya. Nah, untuk modenya juga ini untuk mode channel 1 channel 2. Ini untuk channel 1. Jadi untuk mode-mode channelnya sama saja. Kita menggunakan channel 1, channel 2 dan ADD. Yang dualnya tidak kita pakai. Dan yang harus teman-teman perhatiin sekali lagi untuk yang di triggernya, mode-nya itu biarkan saja di TVV. Itu ya, jangan di auto ataupun di normal dan TVH. Sekarang kalau misalnya teman-teman nanya emang kenapa jangan, bentuknya bakal aneh atau lain gitu ya. Nah, ini yang auto, jadi auto itu si osiloskopnya yang menentukan sendiri. Nah, jadi biar lebih baik dan lebih akurat, lebih bagus gitu ya, kita yang setting aja di mode TVV gitu. Nah, oke, sekarang teman-teman juga mungkin bertanya, di mana sih untuk memproyeksikan si tegak lurus pada alat yang baru? Soalnya di sini nggak ada nih tombol XY kayak yang di alat lama gitu ya, osiloskop lama. Nah, teman-teman bisa perhatiin nih di putaran yang paling gede di sini itu di bawahnya ada yang kotak biru XY. Nah, ini teman-teman bisa perhatiin ya. Kalau misalnya teman-teman dapat osiloskop yang baru, mau nyari XY-nya itu ada di mana? Ya ini. Jadi si pengali yang besar ini tinggal teman-teman putar mentok ke kiri sampai ketemu XY. Nah, ini akan merubah bentuk proyeksinya menjadi proyeksi tegak lurus. Nah, untuk modenya teman-teman gunakan mode yang ADD ya. Untuk di vertikal, mode yang vertikalnya teman-teman gunakan mode yang ADD, dan untuk yang di triggernya teman-teman gunakan source di channel 1 ataupun channel 2. Karena kalau yang di lain mungkin tidak terbaca gitu ya, atau terbaca, tapi lebih baik menggunakan channel yang 1 ataupun channel yang kedua.